Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para siswa dan siswi, baik kita masuk ke materi sosial religius untuk kelompok yang pertama ya. Untuk sosial yang religius kelompok yang pertama di sini ada jual beli ya. Nanti ada khiyar dan ada qirad ya. Adapun riba nanti masuk yang kedua karena riba ini termasuk sesuatu yang dilarang oleh agama. Baik, kita langsung melangkah ke jual beli ya. Dol tinuku atau jual beli. Yang pertama kita bahas untuk pengertian jual beli ya. Jual beli ini secara etimologis ya atau secara bahasa ya. Jual beli ini dikenal dengan istilah al-bai'u yang artinya adalah tukar menukar ya. Jadi jual beli ya ini secara bahasa itu artinya tukar menukar ya. Adapun secara istilah ya, ini jual beli itu adalah pertukaran harta dengan harta ya. Atau pertukaran barang dengan barang atau pertukaran barang dengan uang ya. Untuk keperluan pengelolaan yang disertai dengan lafal ijab qabul ya. Menurut tata aturan yang ditentukan oleh syariat Islam. Atau bahasa ringkasnya adalah jual beli ini adalah tukar menukar yang disertai dengan ijab qabul ya, sesuai dengan ketentuan syarak atau ketentuan syariat Islam. Nah, adapun untuk dasar hukum jual beli ini dasar hukum yang melalui Al-Qur'an ini ada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang bunyinya wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba ya. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini dalil halalnya jual beli ya. Kemudian yang kedua juga ada dasar hukumnya dari hadis Rasulullah. Nanti bisa disimak sendiri ya seperti itu. Baik, skip ya. Untuk selanjutnya ya yaitu tentang rukun jual beli ya. Artinya jual beli ini adalah ketentuan yang wajib ya dalam transaksi jual beli ya ini harus ada 4 ya. Jadi rukun jual beli itu ada 4. Yang pertama harus ada penjual dan pembeli atau diistilahkan aqidain ya, 2 orang yang melangsungkan akad yaitu penjual dan pembeli. Yang kedua ini harus ada barang yang diperjualbelikan, misalnya buku, makanan ya, atau yang lainnya. Yang ketiga yaitu ada alat nilai tukar pengganti barang ya, harus ada nilai tukarnya, boleh berupa uang, juga boleh berupa barang. Dan yang terakhir adalah ucapan serah terima antara penjual dan pembeli, ini yang dikenal dengan nama ijab qabul seperti itu. Jadi 4 ini harus kumpul ya, yaitu penjual dan pembeli ya, barang yang diperjualbelikan ya, alat tukar dan ijab qabul. Baik, skip lanjut ya. Yang keempat adalah syarat jual beli. Tentu ya agar jual beli yang kita lakukan itu benar-benar sah dan benar menurut syariat Islam, maka perlu diperhatikan syarat-syaratnya. Yang pertama adalah syarat penjual dan pembeli ini harus baligh atau dewasa, ya, berakal sehat, ya, bukan pemboros, dan tidak dipaksa. Ya. Jadi baik pembeli maupun penjual ini harus sama-sama dewasa, ya, berakal sehat, bukan pemboros dan tidak dipaksa. Kemudian syarat barang yang diperjualbelikan ya, ini harus jelas ya, bermanfaat ya, suci ya, bukan barang haram, milik penjual ya, dan dapat dikuasai. Ini syarat daripada barang yang akan diperjualbelikan. Selanjutnya adalah alat tukar ya. Alat tukarnya ini syaratnya harus bernilai dan diakui secara umum penggunaannya.
Misalnya uang yang berlaku seperti itu, atau barang yang berharga, yang bernilai. Kemudian yang syarat yang keempat ya, ini adanya ijab kabul ini ya. Ijab ini dari penjual dan kabul dari pembeli. Ini harus ada kerelaan antara dua belah pihak. Artinya jual beli tersebut ijab kabulnya bukan karena suatu paksaan apapun. Itulah daripada pondasi dasar tentang jual beli ya. Jadi dari mulai pengertian jual beli ya, kemudian dasar hukum jual beli ya, kemudian rukun jual beli ya, kemudian syarat daripada jual beli. Baik, kita melangkah ke selanjutnya. Macam-macam jual beli ya. Jual beli ini nanti dikelompokkan menjadi atau dipetakan menjadi 3 ya. Yang pertama jual beli yang sah. Ini yang sah, yang benar begitu. Kemudian yang kedua jual beli yang terlarang ya, alias tidak sah. Dan yang ketiga adalah jual beli yang sah tetapi dilarang oleh agama. Berarti bersamaan dengan dosa ya, karena dilarang. Baik. Adapun jual beli yang sah ya, ini adalah jual beli yang boleh dilakukan karena memenuhi rukun dan syarat daripada jual beli ya. Jadi yang untuk peta yang pertama ya, jenis macam-macam jual beli yang pertama ini adalah jual belinya sah karena memenuhi syarat dan rukun jual beli yang telah dibahas di atas. Kemudian yang kedua ya, ini adalah jual beli yang terlarang ya. Yaitu jual beli yang terlarang artinya jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli ya, tidak memenuhi ya. Ini berarti jual belinya tidak sah. Tidak sah ya. Yang pertama ya, ini adalah jual beli sistem ijon ya. Maksudnya ya, jual beli sistem ijon ini adalah jual beli ya hasil tanaman yang masih belum nyata buahnya ataupun belum ada isinya. Misalnya jualan mangga, jual buah mangga yang masih ada di pohon dan mangganya belum waktunya untuk dipanen. Atau jual beli padi di sawah tetapi padinya masih hijau, belum waktunya untuk dipanen. Nah, jual beli yang sistem ijon seperti ini itu tidak memenuhi rukun dan syarat ya. Maka jual beli sistem ijon ini masuk pada kategori jual beli yang terlarang atau jual beli yang tidak sah. Yang kedua adalah jual beli barang haram ya, misalnya jual beli minuman keras ya, jual beli bangkai ya, jual beli darah, jual beli daging babi. Pokoknya setiap barang-barang yang haram ya, itu apabila diperjualbelikan maka jual belinya itu tidak sah. Yang ketiga ya, ini adalah jual beli sperma hewan ya. Jual beli sperma hewan ini tidak sah karena sperma tidak dapat diketahui kadarnya dan tidak dapat diterima wujudnya ya. Sehingga jual beli sperma hewan ini juga dilarang atau tidak sah secara agama. Baik, yang keempat adalah jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya ya. Jadi jual beli misalnya anak kambing yang masih ada dalam kandungan induknya ya, ini tidak diperbolehkan. Kemudian yang kelima ya, ini adalah jual beli barang yang belum dimiliki ya. Barangnya orang lain dijual belikan, itu tidak boleh. Kemudian yang keenam adalah jual beli barang yang tidak jelas atau belum jelas. Ini juga jual beli yang termasuk dilarang oleh agama. Atau jual beli yang tidak sah ya. Baik, kategori untuk jual beli yang sah tapi dilarang agama ya. Ini jual beli ini hukumnya sah ya. Hukumnya sah, tapi dilarang oleh agama karena ada suatu sebab atau akibat yang tidak baik ya, yang tidak baik dari akad tersebut ya. Satu, yang pertama ya, jual beli pada saat khutbah dan sholat Jum'ah, ini hukumnya haram. Yang kedua ya, yaitu jual beli dengan cara menghadang di jalan sebelum sampai pasar ini, karena nanti pasarannya tidak diketahui. Yang ketiga ya, ini adalah jual beli dengan niat untuk menimbun barang ya. Misalnya ditimbun ya, beli minyak atau beras sangat banyak ditimbun, nanti jualnya ketika harganya naik, itu sah tapi dilarang oleh agama.
Kemudian jual beli ya dengan cara mengurangi ukuran atau timbangan, ini juga tidak diperbolehkan. Yang kelima ya, jual beli dengan cara mengecoh ya, ini juga tidak diperbolehkan. Dan yang keenam, jual beli barang yang masih dalam tawaran orang lain. Jadi misalnya kita mau menawar, mau membeli sesuatu, yang sesuatu tersebut masih dalam tawaran orang lain, maka tidak diperbolehkan bagi kita untuk menawar barang yang lagi ditawar oleh orang lain. Ini jual beli ya. Baik, pesan yang disampaikan ya, mudah-mudahan dengan kita mengetahui materi jual beli ya, ke depan dan kapanpun ya, para siswa itu bisa mempraktekkan salah satu bentuk sosial religius, yaitu jual beli yang sah, jual beli yang sesuai dengan syarat rukun, sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Aliasnya harapannya ke depan kita tidak melakukan transaksi jual beli yang dilarang oleh agama. Baik, kita skip ya, lanjut untuk yang khiyar ya. Yang khiyar, nanti yang kirot nanti. Yang khiyar ya. Khiyar dalam jual beli. Ringkasnya ya, khiyar itu adalah artinya itu memilih ya. Khiyar itu memilih. Artinya ya, hak untuk meneruskan atau membatalkan jual beli ya. Jadi khiyar ini hak untuk meneruskan atau membatalkan jual beli ya. Jadi ketika kita transaksi jual beli itu ada hak, ada kebebasan untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli. Ini namanya khiyar ya. Adapun khiyar ini macam-macamnya ya, macam-macam khiyar ini ya. Yang pertama adalah khiyar majelis. Ini biasanya khiyar yang dilakukan ketika penjual dan pembeli masih dalam satu majelis. Nah, biasanya ini dilakukan tawar-menawar. Mau diteruskan atau mau dibatalkan jual beli, ini ada pada khiyar majelis. Yang kedua ya khiyar syarat ya, atau kecocokan ya. Misalnya kita membeli sesuatu dengan mengatakan kalau nanti cocok diteruskan, kalau tidak cocok dibatalkan, itu namanya khiyar syarat. Kemudian yang ketiga yaitu khiyar aibi ya, khiyar karena ada cacat ya. Misalnya seseorang membeli barang lantas sebelum 3 hari ya pulang ke rumah ternyata barang yang dia beli itu ada cacatnya, maka si pembeli itu boleh meneruskan atau membatalkan jual beli, tinggal dikonfirmasi dengan penjualnya. Dan yang keempat adalah khiyar ru'yah ya, artinya barang belum terlihat. Ini biasanya berlaku untuk untuk jual beli online ya. Artinya jual beli itu diteruskan atau dibatalkan setelah ya melihat langsung barang yang akan diperjual belikan. Ini tentang khiyar dalam jual beli. Artinya khiyar ini memang disyariatkan agar antara penjual dan pembeli itu tidak sama-sama enak dan tidak ada pihak yang dirugikan, sehingga agama mensyariatkan tentang masalah khiyar, yaitu hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan jual beli. Baik, yang selanjutnya adalah qirad. Ya. Untuk qirad sendiri ya, qirad dalam perbankan syariah sering disebut dengan istilah mudharabah ya, yaitu bentuk pinjaman modal ya, tanpa bunga dengan perjanjian bagi hasil. Ini yang membedakan antara qirad dengan riba adalah bahwa qirad ini adalah pinjaman modal tanpa bunga tapi dengan perjanjian nanti ada bagi hasil, seperti itu. Adapun hukum qirad ini adalah boleh ya. Boleh, hukum qirad ini adalah boleh ya, diperbolehkan. Kemudian rukun dan syarat qirad ya. Yang pertama adalah pemilik modal atau makrud dan muqtarid yang menjalankan. Ini harus tamyiz ya, mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.
kemudian sehat akalnya ya, bukan tidak gila, sukarela serta amanah atau dapat dipercaya seperti itu. Yang kedua ya, harus ada wujud modal usaha yang bernilai. Misalnya modalnya berupa uang boleh, modal berupa barang juga boleh ya. Yang ketiga harus cukup jelas usahanya, yang usahanya ini harus halal dan disepakati bersama antara dua orang yang berakad qirad. Baik pemberi modal maupun penjalan usaha ini harus usaha yang dilakukan harus usaha yang halal dan disepakati. Kemudian yang keempat, pembagian keuntungan ini harus sesuai dengan perjanjian di awal sebelum usaha dijalankan. Itu sudah ada perjanjian tentang pembagian bagi hasil atau keuntungan. Dan yang kelima adalah harus ada ijab qabul yang jelas ya. Artinya dari pihak yang memberikan modal ataupun yang nantinya menerima modal dan menjalankan usaha itu harus ada ijab qabul yang jelas. Adapun nanti bentuk qirad ini ada dua ya, ada qirad sederhana yang perseorangan ya, dari orang ke orang ngasih modal ke temennya misalnya. Dan ada juga yang model modern ini dilakukan oleh bank syariah biasanya ya. Jadi bank-bank Islami, ya, bank-bank syariah ini ketika meminjamkan kepada nasabah itu nanti akadnya menggunakan akad qirad dengan tanpa bunga, tapi ada perjanjian bagi hasil seperti itu. Baik, adapun manfaat qirad ya. Manfaat qirad ini satu adalah membantu mencukupi kebutuhan ya, tentunya masalah memberikan modal kepada orang lain ini tentunya sangat membantu mencukupi kebutuhannya. Kemudian yang kedua adalah menggalang ekonomi umat ya. Menggalang ekonomi umat bareng-bareng dengan teman yang dikasih modal. Dan yang ketiga adalah mengurangi pengangguran ya. Tentu kalau ada banyak orang yang dermawan untuk memberikan modal, menanam modal kepada orang lain, tentu ini akan sangat mengurangi pengangguran. Baik, para siswa yang kami hormati, itulah salah satu bentuk sosial yang masuk kelompok pertama ya, yaitu ada apa? Ada jual beli ya, ada khiyar dan ada qirad ya. Jadi ada jual beli, ada khiyar dan ada qirad ya. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa membantu kita dalam belajar. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.